Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang ketika darah itu bersih maka baik seluruh tubuhnya, dan ketika darah itu kotor maka buruk seluruh tubuhnya. Allah berfirman, ingatlah segumpal darah itu adalah hati. Alhamdulillah, subhanallah, billah. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Andai kata kemudian kita merasa sakit, kok sakitnya tidak sembuh-sembuh gitu ya. Saya kadang-kadang suka sakit, karena kata Allah kalau kamu itu sebenarnya tidaklah memberikan pengetahuan kepada hamba-Ku tidak ada kecuali sedikit gitu. Jadi kalau ada sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab, maka jawabannya adalah Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Itu jawaban yang paling bijak di dalam agama. Beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi ketika kemudian pertanyaan itu tidak bisa dijawab atau belum bisa dijawab, baik yang menjawabnya memang keilmuannya atau memang sulit ngomong salah, nggak ngomong salah, jadi mendingan bahasa diplomatis saja. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah nggak curhat sama Ustadz misalnya gitu ya, sama guru ngaji, Ustadz kok saya begini terus ya, Ustadz kok saya nggak sembuh-sembuh gitu. Udah ibu banyak istighfar aja, udah ibu banyak salat taubat aja. Pernah nggak digituin? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan demikian, itu menjadikan sebuah gambaran. Yang pertama, boleh jadi memang beliau belum menemukan jawaban yang tepat untuk menjawab sebuah pertanyaan itu, sehingga kemudian istighfar itu bukan hanya untuk yang bertanya tapi juga untuk yang ditanya. Kemudian yang kedua, ada jawaban yang sebetulnya beliau faham, beliau tahu, tapi sulit untuk diungkapkan, karena boleh jadi ketika beliau sampaikan ya belum tentu bisa diterima, yang ada malah muarah kan gitu ya, diterima enggak, marah iya gitu, kan repot urusannya. Nah maka kemudian jawaban yang paling bijak adalah Astaghfirullahaladzim ilaihi. Paham? Paham ya? Jadi kalau ketika misalnya bos tanya, ditanya kagak jawab, diam baik gitu ya. Nah, itu bukan lagi sibuk amat sebetulnya. Boleh jadi memang lagi malas jawab aja gitu. Soalnya tahu beliau kayaknya saya tahu kalau dijawab, kalau saya ngomong jujur pasti mana, nggak jujur saya salah gitu. Jadi diam aja dah gitu ya. Gitu. Nah itu adalah salah satu jawaban. Jadi diamnya orang berilmu itu adalah sebuah jawaban. Jangankan tidurnya aja bu, orang berilmu itu luar biasa. Setan takut gitu ya. Hanya tadinya mah saya mau tidur aja lah di sini gitu, kali aja dengan tidurnya saya setannya berkabur gitu ya. Nauzubillah, nauzubillah. Sallallahu ya saya bukan ahli ilmu. Nah ibu bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian perilaku-perilaku yang seperti itu tadi ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, ini yang harus kita hindari, karena sesungguhnya itu adalah perilaku yang sangat nyata bahwa kita tergolong orang-orang yang hasad dalam pandangan agama kita. Alhamdulillah subhanallah. Bila kalau penyakit hasad sudah ada dan melekat
dalam diri kita, maka kejahatan demi kejahatan terus dilakukan. Kalau strategi satu nggak bisa pakai strategi yang lain. Jadi kayak orang kecanduan slot. Orang yang kecanduan slot. Jadi kalau dia sudah nggak bisa menang dengan cara yang ini, dia pakai cara yang itu. Dia nggak pernah pakai cara yang itu, cara yang itu lagi sampai habis babak belur, hartanya habis terkuras, baru akan merasa puas. Pun demikian orang yang hasad itu begitu, ya. Selama tenaganya masih ada, duitnya masih punya, otaknya masih encer gitu. Saking encernya nggak ada filternya, dia kan saja gitu ya. Jadinya berpikirnya apa yang dia pikirkan saat itu dia itu yang dia lakukan. Alhamdulillah semana Allah. Maka ibu bapak yang sama-sama dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi seperti ini mudah-mudahan tidak sampai pada diri kita, Bu. Karena yang namanya hasad, mohon maaf, Ibu, itu bisa menjangkit siapapun. Hatta meskipun dia seorang ustadz kabir sekalipun. Ibu pernah mendengar kiai ini ribut dengan kiai itu, ustadz ini ribut dengan ustadz itu, tukang ojek ribut dengan tukang ojek lagi gitu ya. Memang itu sunatullah, Bu. Ujian itu tidak akan pernah jauh ya. Jadi kalau ada bahasa lembutnya gitu, orang pintar ngomong, ini mah yang ngerjain ibu itu bukan jauh. Kalau diludahin nggak nyampe, tapi kalau dilempar pasti kelewatan. Bahasanya begitu kira-kira. Atau itu nggak usah disebut dalam orang pintar juga tak. Karena itu bahasa yang umum. Artinya apa? Bahwa ujian itu memang nggak pernah jauh. Kalau kita saat ini sedang mengikuti sama kita, bagi yang sudah punya pasangan, selesai di situ, apakah akan selesai ujian? Ya, diuji dengan apa? Nah, kalau diuji dengan pasangan, baca sering-sering baca surah atau biar nanti nggak lupa lagi. Kalau lupa juga saya ingat juga. Saya ingat juga sih. Bercanda Bu ya. Jadi kalau saya apa namanya sudah sampai rumah udah lain cerita Bu, balasnya biasanya lama gitu. Nanyanya pagi, jawabnya sore, nanya sore, jawabnya besoknya lagi gitu ya. Bahwa ya tersebut sering-sering dibacakan surah ya semua? Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Sampai di sini. Sengaja kita kasih ngaji itu pakai buku biar nggak ngawur Bu ya. Karena kalau kadang-kadang kalau di panggung itu, kalau tablik tuh, apalagi kalau ngelihat yang di depannya tuh apa, banyak remaja gitu ya, itu biasanya tausiahnya juga udah kemana-mana Bu ya. Itu yang penting mah terhibur aja gitu, yang penting nggak tidur gitu. Kenapa? Kalau kita ngaji bikin orang tidur, khawatir nanti mendatangkan setan, karena ngantuk itu tanda-tanda gangguan setan kan gitu ya. Nah, cuma kalau di sini mah insya Allah orang-orang yang sudah teruji nggak bakalan ada yang ngantuk ya.
Itu ya, kecuali kalau lupa gitu ya. Nah, ibu bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara hasad dengan pandangan mata? Karena sejatinya sesuatu itu berawal dari hal yang zahir. Kita adalah makhluk yang memang terdiri dari 3 unsur. Ada fisik yang disebut dengan hissiyah, ada yang disebut dengan jasadiyah ya, atau hissiyah. Kemudian yang kedua disebut dengan nafsiyah, sukma, jiwa, dan yang ketiga disebut dengan ruhiyah. Nah, oleh karena kemudian 3 unsur ini melekat pada diri kita, maka dari setiap aspek yang 3 unsur ini pasti akan keterkaitan dalam perilakunya pun sama. Jadi sebelum kemudian hal itu masuk ke dalam sesuatu yang bersifat nafsiyah, jiwa, maka patut dicurigai hal-hal yang berkaitan dengan fisiknya dulu. Maka kalau ada seorang terapis nanya, begitu ibu mau diterapi misalnya, kemudian ditanya, ibu secara fisik ada yang dikeluhkan enggak? Kok ini orang nggak bisa ngebaca saya? Padahal saya mau berobat, kok malah ditanya gitu. Itu berarti asli bu, terapis Quran. Tapi kalau kemudian belum ngomong apa-apa, ya udah ibu duduk aja, dengerin ya, saya mau baca Al-Quran. Kok saya nggak ditanya? Saya tahu penyakit ibu apa? Gitu. Apa? Suka marah-marah kan gitu ya. Nah itu berarti apa perlu dipertanyakan, terapis Quran atau bukan gitu ya. Kenapa? Ciri terapis Quran itu ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Ini 3 unsur yang harus ada dalam seorang terapis Quran. Ilmiah, apa yang disampaikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jumhur ulama. Tidak ada perselisihan di antara ulama. Kemudian yang kedua, alamiah, natural, nggak dibuat-buat. Makanya ditanya, yang sakitnya di mana? Sakitnya di mana bu? Iya, itu. Wajah-wajah terkenain semua kayaknya nih. Kemudian yang kedua, kalau sudah ditanya sakitnya di mana, ya, ditanya kebiasaannya apa. Karena berangkat dari situ kemudian nanti akan terlihat penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi kalau yang nampak dalam fisiknya, misalnya sering sakit kepala ibu, saya kok sering sakit kepala gitu. Pas ditanya, mohon maaf ibu, sakit kepalanya tiap hari atau tanggal tertentu? Kayaknya tanggal 20 ke sana udah mulai pusing tuh. Paling pusing banget tuh kalau udah tanggal 25 ke 30 tuh pusing banget. Nah, dari situ kan terapis mulai paham gitu. Oh, ini penyakit DUITE gitu ya. Penyakit duit. Ya. Jadi nggak usah diterapis bu, kasih duit aja. Ya, insya Allah cepat selesai. Tapi kalau lain cerita kalau ternyata kemudian ditanya ibu sakitnya di jam tertentu atau tanggal-tanggal tertentu, oh enggak Ustaz, saya tuh sakit kepalanya kalau ada kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepala saya mulai pengang, kuping mulai pengang, kepala nyut-nyutan, lama-lama kayak vertigo gitu ya. Nah itu asli berarti bukan karena pengaruh fisik, tapi karena memang gangguan jin yang sudah sangat kronis. Pernah Bapak mendengar ada orang yang seperti ini? Atau mengalami justru na'udzubillah. Saya pernah diketemukan orang yang begini bu. Begitu waktu azan, mulai tahrim maghrib, itu mulai itu berat. Bahkan kemudian ketika dikasih saran, udah bu, solusinya Allahumma paksakan gitu, paksain aja gitu sholat. Sampai beliau sholat,
Karena beliau nggak mau diterapi Quran. Saya nggak mau, Ustaz. Takut saya kalau diruqyah, karena bahasanya gitu ya. Ya udah saya bilang terapi sendiri aja. Saya kasih tipsnya. Ibu paksakan gitu ya, Allah mau paksain aja. Wudu, kemudian habis wudu nggak usah megang apa-apa lagi, ya, nggak usah selfie dulu gitu ya. Nah, ini kan kita begitu sekarang ya, gitu. Nggak bilang puasa sih, cuma kalau pas mau buka aja, alhamdulillah ya, menunya sudah cukup gitu ya. Puasanya baru sehari, postingan udah banyak banget, ampun lah ini. Wudu, habis wudu nggak usah banyak yang dilakukan terkecuali berzikir kepada Allah. Banyak tasbih, ikuti kumandang azan. Begitu ada kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu ikutin Allahu Akbar sampai kemudian di kalimat terakhir, hayya 'alas shalah, ibu ikutin la haula wala quwwata illa billah. Begitupun dengan kalimat berikutnya, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian jangan bertasbih. Tahu bertasbih, Bu? Potak gitu ya, enggak boleh lah. Itu bisa mengurangi nilai kekhusyuan kita di dalam salat. Kalau potak-potak jari saja tidak boleh, apalagi potak-potak kipet HP, Bu, artinya WA-an tidak boleh ya. Udah wudu masih begini aja gitu ya. Kerjaan siapa, Bu? Kerjaan kita semua, termasuk yang ngomong kalau lagi lupa. Ya. Kadang-kadang udah azan ya, ada orang yang WA gitu ya. Ini kalau nggak direspon sayang gitu ya. Kalau direspon ini ujian sebetulnya gitu ya. Akhirnya sambil istighfar, astagfirullahaladzim, tapi dibalas gitu ya. Astagfirullahaladzim ya. Nah, saya bilang Allah memaksakan wudu, kemudian setelah wudu jangan banyak hal yang dilakukan terkecuali mengikuti kumandang azan, banyak berzikir ya. Kemudian sholat, ternyata Bu, begitu sholat Allahu Akbar, wah, langsung tubuhnya goyang-goyang. Sampai kemudian takut dikira saya nggak percaya kali. Di videoin sama suaminya, Bu. Kayak, Ustaz, ini istri saya ngapa jadi begini ya katanya. Kok sholatnya kayak apa? Kayak lagi ada gempa gitu, tuing-tuing gitu ya. Dan kemudian sampai nauzubillah. Ini saya bisa satu hal yang realitas. Saya nggak sebut nama, nggak sebut lokasi. Di tengah-tengah sholat beliau muntah. Ini gimana Ustaz? Ya sudah, saya bilang terus saja. Besok sholat, tapi bacaannya nggak sempurna. Jangan nunggu sempurna baru sholat, tapi sholatlah untuk menyempurnakan kehidupan kita. Imam Ali bin Abi Thalib rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa sholatlah kamu walaupun kamu seorang ahli maksiat sekalipun. Jangan pernah kita tinggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang agama. As-salata imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, sejatinya dia sedang mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia sedang meruntuhkan agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, begitu kemudian sudah kondisi seperti itu ya, lama-lama nyerah juga gitu. Ustaz, bisa nggak kalau saya ke rumah? Nah, ini tipikal orang yang kalau model begini, Bu, ya saya ngomong di sini karena insya Allah yang di sini mah nggak ada ya. Saya nggak bisa kalau harus ke rumah Ustaz, saya malu, takut nanti kalau di rumah Ustaz ngamuk, banyak orang, malu gitu ya. Ustaz bisa nggak ke sini? Kalau bisa mah sekarang gitu. Kira-kira bisa jam berapa ya? Itu kalau udah model begitu, Bu, saya kasih gambaran ini mah kita aja, Bu ya. Jangan bilang ke yang lain. Itu penyakitnya udah kronis, Bu. Ya, gitu. Dia sakit tapi nggak tahu bahwa dirinya sakit. Seolah baik-baik saja. Karena kalau orang yang sadar, dia paham dia sakit, dia akan kejar dokter dimanapun itu.
bayarnya berapapun dia akan berani bayar mahal, Bu. Ya harus begitu. Jadi saking mahalnya bayarnya mahal gitu ya. Tapi kalau dia nggak ngerasa sakit, bahasanya begitu. Ustaz bisa kesini nggak? Kalau bisa hari ini, kira-kira bisa nggak ya? Tolong disempetin ya Ustaz gitu ya. Dia nggak pakai nanya lagi tuh. Saya rumahnya di mana? Ya, saya lagi ngapain gitu. Seolah-olah saya orang ada gitu ya. Ada terus di rumah gitu. Astagfirullahaladzim. Nah itu ciri orang yang memang tidak merasa sakit. Ya, jadi pahami bahwa kalau kita kondisi seperti itu kita sedang sakit kronis, Bu. Ini udah diopname gurunya yang ringan. Ya, artinya kalaupun di terapi Quran, kalau bahasa orang tiga raksa mah tidak ujuk-ujuk Bu duduk, saya bacain Al-Quran, nggak begitu Bu, ngomongnya lama gitu ya. 3 jam gitu ya. Pas itu ditanya, Ustaz kapan di terapinya? Udah tadi, tinggal gitu aja. Ya. Kayak begini nih, biarpun saya ngomong penuh dengan tertawa gitu ya, karena bagian daripada strategi dakwah Bu. Ya, biar kelihatan saya bahagia gitu ya. Kan ibu nggak tahu saya seperti apa aslinya ya. Tapi insya Allah alhamdulillah saya bahagia kalau ketemu ibu Bu ya. Gitu. Karena saya sebenarnya sedang berduka Bu ya. Jadi perlahan tapi pasti saya terus ditinggalkan orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang memang selama ini memberikan bimbingan nasihat kepada saya. Ya, di saat kondisi saya memang sebetulnya sedang butuh bimbingan, butuh penguatan. Tapi Masya Allah, Allah ingin memberikan ketauhidan itu, menguatkan ketauhidan itu untuk saya, sebagaimana Allah juga menguatkan ketauhidan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada saat itu baginda Rasul sedang dalam kondisi yang sangat sedih, cerdas, alhamdulillah gitu ya. Tuh, Kak Vera kalau sudah rajin ngaji alhamdulillah rada cenghar gitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaupun kemudian kita ngajinya kok ini ngaji Ustaz tawa mulu gitu ya, insya Allah ya, lama-lama juga puyeng sendiri Ibu ya gitu. Entah itu puyeng karena nggak paham, entah itu puyeng karena gangguan jin gitu ya, saya nggak tahu ya. Nah, Ibu Bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tadi karena kemudian kita diciptakan oleh Allah dalam 3 unsur yang saling keterkaitan antara fisik, jiwa, dan raga, sehingga kemudian Rasulullah mengingatkan kita ya, di dalam hadisnya bahwasanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ainul haq, ain itu benar adanya. Pandangan mata yang tajam itu benar adanya. Arti kalimat benar adanya itu memberikan dampak yang nyata. Apa dampak yang nyata itu? Dampaknya adalah sebuah keburukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata baginda Rasul, ainul haq walau kana syai'un sabiqul qadri sabaqtuhul ain. Bahwa kemudian ain itu nyata benar adanya, dan kalaupun ada sesuatu hal yang terjadi mendahului takdir Allah, maka itulah yang disebut dengan ain. Perasaan tadi masih ngobrol sama saya, misalnya ibu dengar ada tetangga yang meninggal gitu ya, tiba-tiba meninggalnya tiba-tiba gitu. Nah ibu jangan kaget. Kenapa jangan kaget? Karena memang kata Rasulullah, al-mautu ya'ti baghtatan, kematian itu ada kalanya datang secara tiba-tiba, dan boleh jadi ini juga bahagian daripada ain ya. Karena kata Rasulullah tadi, jika ada sesuatu yang dapat mendahului takdir Allah, maka itulah yang disebut dengan ain. Maka tidak perlu kaget, tidak perlu takut ya. Yang perlu kita takutkan adalah semoga itu tidak terjadi pada diri kita.
Perasaan tadi masih ngobrol sama saya, kok selang 10 menit, selang 5 menit mendengar kabar beliau sudah wafat. Nggak usah kaget Bu, nggak usah takut. Yang perlu kita takutkan kalau kemudian orangnya nggak ada tapi ternyata kita ngobrol sama beliau gitu. Nah itu perlu kita takut gitu. Sudah jelas-jelas orangnya nggak ada, ternyata kemudian beliau tidak ada. Kehadusan bin Imah Bu. Kemarin saya bersilaturahmi salah satu ulama karismatik di asli Kabupaten Tangerang, adik daripada almarhum almarhumah Abu Yauci Tertusi. Beliau di Cilejet jadi guru besar di Bogor. Abah Kiai Haji Imanuddin, beliau menceritakan ada orang yang pernah mengundang beliau, 3 orang dengan ciri-ciri yang sangat spesifik. Beliau sebutkan, satu pakai celana panjang, pakai baju sport, yang satu pakai koko, pakai sarung, yang satu pakai kaos, satu kemeja. Beliau mengundang, katanya pengen mau ada acara maulid tapi nggak pakai tausiah, cuma riungan biasa di musolahnya pun kecil. Nah beliau qadarullah tahu musolah itu karena beliau aslinya dari Pasar Kemis. Kata beliau, oh ya insya Allah saya hadir. Nah biasanya beliau sebelum mengisi acara itu suka ada tim yang survei ke lokasi. Sebelum malam datang, siangnya ngirim tim ke sana, benar di mana lokasinya biar nggak nyasar. Pas begitu sampai ke sana nggak ada acara apa-apa Pak, nggak ada acara apa-apa Bu. Ya. Kemudian ditanya, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dikerahkan, ditanya, ini kira-kira malam ini yang ngadain acara maulid di mana? Kalau undangannya ini spesifik, musolahnya ini, ya, lokasinya ini, orangnya pun ini. Pas begitu ditanya, ada salah satu tokoh agama terkemuka di wilayah setempat yang tidak jauh tempatnya dengan di titik tadi yang disebutkan. Ketiga orang ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim. Nah kalau model begini boleh kita takut Bu ya, gitu. Karena bukan makomnya kita. Ya. Ada pesan apa yang bisa diambil? Wallahu a'lam. Boleh jadi ada pesan yang memang ingin disampaikan kepada seorang alim, seorang guru, seorang ahli ilmu, agar kemudian bisa mendakwahi kondisi sekitar. Karena konon katanya yang tadinya musola pada saat itu sekarang sudah diganti jadi kontrakan. Ibu kebayang nggak kalau kontrakan tuh? Kira-kira mungkin nggak yang namanya kontrakan itu penghuninya orang soleh semua? Enggak ya. Makanya hati-hati Bu yang punya kontrakan. Tertib administrasi ya. Minimal kita tahu dia punya kartu keluarga, dia punya buku nikah gitu ya. Jadi persoalan pada akhirnya dia mau berbuat apa, kalau secara administrasi, secara lahiriahnya kita tahu itu sudah gugur kewajiban kita. Insya Allah. Nah, kita lanjut dulu ya. Kayaknya ibu udah mulai rasa takut nih. Tenang Bu, yang ngomong di depan ini asli ya. Ini mah asli ya, masih zahir, masih hidup beneran. Ya, tanya sama Bu Ustazah ya, saya masih hidup ya Bu ya, masih hidup ya. Itu. Takut dikira udah nggak ada lagi ya, repot urusan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian bagaimana kita mencegah, kita menghindari, kita menghijab diri daripada perbuatan ain tadi, dari kejahatan ain tadi? Maka hadis yang di awal tadi kita buka, kita sampaikan bahwa fi kitabillahi zamanun ayatul lil ain, al-fatihah wa ayatul kursi. Di dalam kitab Allah ada 8 ayat yang dapat mencegah perbuatan ain. Ain itu adalah pandangan mata.
Kenapa pandangan mata itu sampai sebegitu tajamnya? Karena boleh jadi pandangan mata itu sudah sampai turun ke mata yang paling dalam, yaitu hati. Bukan kalau ngelihat barang yang bagus gitu ya, ya Allah bagus banget gitu ya, sampai kesengsem Bu ya, sampai ke bawah pulang, sampai ke bawah ngigo gitu ya. Kenapa? Karena dari pandangan mata yang begitu menakjubkan sampai kemudian gak ada filter lagi masuk ke ulu hati. Jadi kalau belum kebeli itu tuh barang gitu ya, kayaknya apapun yang dibutuhkan sama suami ibu, pokoknya full service dah kayaknya gitu. Yang penting tuh barang kebeli sama saya gitu ya. Gitu. Itu biasanya begitu. Kalau yang di sono ya, ibu-ibu di sono, sini mah enggak. Nah, enggak beda. Nah, gitu ya. Ibu bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah. Maka kata baginda Rasul, 8 ayat inilah yang dapat menghijab perbuatan ain. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua ayat kursi. Maka guru-guru kita, orang-orang soleh terdahulu itu kalau sholat tuh nggak pernah sebentar Bu, sholatnya lama gitu ya. Habis sholat, saya kemarin saya jadi ingat Bu, kan kalau di kita mah kalau sholat tempat saya gitu ya, padahal mau sudah ada tuh jeda iqomahnya. Kalau sudah ada 1-2 orang gitu, itulah udah sibuk aja pengen buru-buru qomat gitu ya. Padahal yang lain juga pengen ikut berjamaah gitu. Emang salahnya juga yang lain tuh kadang-kadang lama gitu ya, gitu. Yang bilanya pakai CRP gitu ya, yang jamaahnya masih pakai kijang roper, kan gak kekejar Bu ya, gitu. Akhirnya pakai tinggalan melulu. Nah, kemarin saya sholat berjamaah sama guru besar yang di Cilongo. Ini udah mau jam 4 lagi, kok belum qomat juga gitu ya. Banyak tamu nungguin aja, kita makanan nggak biasa gitu, belum hafal gitu. Tapi saya sudah ada feeling, ada sajadah satu di situ, berarti khusus, ini untuk orang khusus. Nah, ternyata beliau datang, itu ada santri, alumnus di situ, cuma mungkin belum paham. Begitu masuk, guru kami, beliau langsung iqomah, akhirnya langsung sama yang santri yang lain, nah, maksudnya jangan qomat dulu gitu ya, memberikan kesempatan kepada guru untuk melaksanakan sholat sunnah. Setelah sholat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat qabliyahnya. Saat kemudian beliau sholat, begitu kumandang iqamah, beliau berjalan ke tempat imam. Itu kayaknya kan terbuka tuh. Sebelum usolli, beliau liatin untuk pemandangan di luar. Oh, masya Allah. Kalau yang nggak paham agama pasti bingung. Iya, ndek sholat kuno duluan keluar gitu. Mau sholat ngapain lihat-lihat keluar gitu. Tapi padahal itu adalah sunnah Rasul. Sebelum kita berkomunikasi dengan Allah, kita tadabur dulu ayat-ayat Allah. Tadabur ayat-ayat Allah itu bersifat qauliyah dan juga bersifat qauliyah. Kita pahami, masya Allah, begitu indah ciptaan Allah, maha benar Allah dengan segala kebesarannya. Kita lihat ada kupu-kupu yang berterbangan. Kira-kira nih kupu-kupu, kenapa bisa sampai terbang begitu? Kenapa bisa sampai seindah itu? Bagaimana dia mencari nafkahnya? Kan gitu ya. Sehingga kemudian terpaut dengan Allah ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Bukan hanya sebatas di lisan kita mengatakan bahwa Allah maha besar, tapi kita benar-benar memahami bahwa Allah maha besar. Maka saya selalu mengatakan, ibu, bapak, kalau mau qiyamul lail, kalau mau dapat sunnahnya yang plus, gitu ya, ibu keluar dulu, bapak keluar dulu. Tapi kalau ibu keluar jangan sendirian, kalau ada yang nyulik Bu, ya, bapak keluar, ya, pemandangan di luar, lihat ke langit. Ya, tapi jangan jauh-jauh Pak.
jauh-jauh, nanti ketawa sendiri, bisa ada yang nangkap Pak, malam-malam bahaya ya, gitu. Sekeliling rumah saja kita lihat pemandangan, oh Masya Allah, Masya Allah, agak terpaut gitu ya. Baru kemudian kita sholat ya, nggak usah banyak-banyak Bu sholatnya ya, 20 rakaat cukup lah ya. Kalau nggak pakai 20 rakaat buang nolnya nggak apa-apa, minimal 2 rakaat ya, tapi istiqomah insya Allah. Kita tadabbur alam dulu, itu sunnah Rasul Bu ya. Rasul melakukan qiyamul lail itu selalu begitu, keluar malam dulu ya gitu. Nah oleh karena itu ya, saya juga dulu begitu Bu, begitu di pondok ya. Jadi guru saya tuh kalau jam 2:30 tuh keluar tuh keliling pondok. Cuma beliau strateginya nggak pernah pakai sendal kalau keluar, biar nggak kedengeran gitu ya. Jadi kan kalau dulu mah kobongnya kan belum ada yang pakai gedung model sekarang Bu ya, nggak megah-megah gitu, pakai bilik gitu ya. Makanya nggak perlu pakai kipas angin, nggak perlu pakai AC, alhamdulillah semriwing sudah ya, karena pakai bambu gitu. Itu kan ketahuan tuh, yang lagi zikir mana, yang lagi ngorok mana gitu ya, yang lagi apa namanya menghayal mana gitu, ketahuan tuh. Dulu kita nggak hafal, kok nih Abah tuh tahu gitu ya, semalam kita ngapain. Pikiran kita karena orang berilmu itu bahasanya mohon maaf pasti bisa nerawang gitu, pikirannya udah begitu aja. Ternyata memang beliau melakukan investigasi. Kalau malam tuh beliau keliling itu setiap kamar, dengerin, wah ini mas suaranya wah ngorok katanya. Nah, di kamar yang sebelah astagfirullah. Di kamar yang lain ada yang lagi belajar narkib, bismillah 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 sejumlah janmah itu tahu kenapa panang dibuang. Wah iya mah keur belajar ilmu nahu cenah ya. Ada lagi, ada yang murajaah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya kerlatihan ya, hayang jadi imam berarti cenah gitu, pengen jadi imam gitu. Jadi ternyata beliau tuh sampai sedetail itu memantau kami. Dulu kan belum ada CCTV Bu ya, itu luar biasa. Ulama-ulama terdahulu itu begitu ya, gitu. Jadi terjun langsung, makanya hasil cetakannya pun adalah orang-orang yang hebat karena terlahir daripada orang-orang yang hebat. Nah kembali bahwa kemudian 8 ayat ini menjadi sebuah upaya kita dalam berikhtiar menghijab diri kita, apa namanya bahasanya, menjadi perisai diri kita dari perbuatan ain. Kita bacakan, kita tiupkan, kita usapkan ke seluruh tubuh. Bacanya berapa kali Ustaz? Biasanya gitu nanyanya Bu ya. Kira-kira kalau saya bilang 100 kali Bu, mau nggak? Nah, lama amat. Keburu kita keringatan pakai bedak juga ya. Sekali minimal, tapi rutin, lebih cepat, lebih bagus. Gitu. Jadi orang tua zaman dulu tuh kalau sholat lama Bu ya. Habis sholat istighfar, kemudian zikiran, baca Fatihah, baca ayat kursi, bertasbih, bertahmid, berzikir ya, kemudian berdoa. Jadi kalau zaman dulu tuh dari sholat maghrib ke isya nggak ada yang pulang dulu, statnak di masjid, kalau sudah isya baru pulang. Kalau sekarang kan enggak Bu ya gitu. Jadi kalau nggak pulang dulu sayang itu. Apalagi kalau dulu masih zaman dulu masih ada kisah siapa tuh si Andin ya kalau nggak salah. Itu kan kirain mak-mak doang yang suka nonton Andin, ternyata bapaknya juga tahu itu si Andin. Kalau Ustaz tahu, jangan sok maturan kan tadinya.
Ya. Sampai kemudian, oh ini udah mulai lebaran katanya, istri saya mau dibonding, pengen gaya rambut kayak Andin katanya, kan suwe katanya. Aduh, ibu bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, bahwa kenapa kemudian Al-Fatihah dan ayat kursi itu menjadi sebuah perisai dalam mencegah perbuatan ain atau hasad. Bahwa dua surah ini yang tergabung dalam 8 ayat ini adalah merupakan cerminan atau intisari, bahkan disebut dengan induk daripada Al-Quran. Al-Fatihah itu adalah induk Al-Quran. Ayat kursi adalah merupakan representasi daripada sifat-sifat Allah. Kenapa disebutkan bahwa menjadikan representasi gambaran secara keseluruhan sifat Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Di dalam ayat ini secara keseluruhan memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa Allah itu maha kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu juga maha melihat. Kenapa? Karena Allah tidak pernah tidur, Allah nggak pernah ngantuk, dan Allah juga maha memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah tidak pernah merasa lelah dalam mengurusi itu semua. Maka kalau kita titipkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan jaga kita, Bu. Ya. Mohon maaf, ibu lope banget misalnya nih, lope banget sama suami ibu ya. Biarpun ibu tuh cross check HP-nya tiap pulang kerja, ibu periksain HP-nya. Tapi kalau ibu nggak titipkan suami ibu sama Allah, saya nggak jamin tuh suami ibu baik-baik saja. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Maka titipkan sama Allah, Bu ya. Tangan kita sangat terbatas, pandangan mata kita juga tidak terlalu jauh. Jangankan lagi yang jauh ya, kita baca WA saja ya, udah begini-begini gitu ya, apalagi yang jauh gitu. Kau mau baca Al-Quran, apalagi kalau baca Al-Quran gitu ya. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa baca Al-Quran, biasanya matanya lebih bagus ya. Maka titipkan sama Allah. Kenapa? Karena dalam surah Al-Fatihah itu kita minta sama Allah di awal ayat dari Bismillah sampai Malik Yaumiddin ya, kemudian sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sifatnya pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalimat berikutnya, di ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi dan bukan jalan Allah yang murkai. Kalau kita sudah pasrahkan diri kita, sudah titipkan diri kita kepada Allah, kita mengaku bahwa hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, insya Allah, Bu ya. Karena dia mengakui kekuasaanku, kata Allah, maka aku akan jaga ia. Saya pernah ditanya begini, Bu. Iya. Astagfirullahaladzim. Eta budak kamar iya. Anak kemarin sore yang baru jadi ustad, ini tahun 2000 berapa ya? 2000
2013 lah kurang lebih, saya pernah mendengar satu kalimat ini, tapi tidak langsung ke saya. Kalau langsung ngomong ke saya pasti langsung ketemuin beliau, saya langsung belajar bersama beliau. Tapi karena nggak ngomong langsung, eta ustad nyaleuti kene nyangora kene ilmu can sakumaha wawanianan amat, kita berani amat menyampaikan perkara-perkara yang selama ini menjadi tradisi di masyarakat. Ternyata dengan izin Allah justru saya bukan makin turun, Bu, tensinya makin naik, apalagi ketemu terapi Quran. Malah kalau yang tadi mungkin dalam perspektif orang hasad, ini orang kayak membabi buta gitu ya, itu memang mulai wapak cina, nggak boleh lihat jimat, hayang ngambil liman baik cina itu mah, kayaknya brutal amat gitu. Tapi biiznillah, Bu, dengan izin Allah, saya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, tapi saya yakin dengan 8 ayat ini ketika saya titipkan diri saya kepada Allah, Allah yang akan jaga saya. Saya selalu mengatakan sampai saya, karena Bu, mohon maaf, di awal-awal saya dakwah terapi Quran, Bu, sulit. Orang pengen datang ke rumah saya itu sulit, Bu. Perlu negosiasi yang cukup panjang dengan keluarga, dengan lingkungan, karena mereka pakai bahasa akal. Tad, ente ngeluarin jin dalam tubuh orang itu, apa ente bisa jamin tuh jin bakal pulang kemana? Oh iya ya. Terus kalau mampir ke rumah saya gimana? Terus kalau ente jadi malah di rumah ente jadi ternak jin gimana itu? Wah, ini susah kalau ngomong begini nih. Yang dipakai adalah akal. Nah, tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah semua terjawab. Ya, yang penting rajin ngopi saja, ngobrol perkara Islam. Ya, tapi kalau ngobrolnya di kantor bos enggak, kan apa di pos ronda ya nggak ketemu. Ya, tapi kalau sering ngobrol, ya seperti ini nanti ketemu. Karena memang yang seperti ini tidak bisa dijawab dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, apalagi kalau lagi emosi, ya kita cukup jawab senyum aja. Oh iya ya, oh iya ya. Tapi iyahnya nggak diturut, jalan terus. Gitu. Makanya sampai sekarang alhamdulillah. Ya, makanya mohon doanya, Bu. Saya sedang bangun markas dakwah terapi Quran. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah titik awal kebangkitan dalam rangka membumikan Al-Quran. Ya, karena saya paham, saya mulai menyadari kenapa sih saya diterjunkan, saya dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwahkan Al-Quran, untuk mendakwahkan Al-Quran, karena boleh jadi hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran di sekitar saya pun masih banyak. Tidak ubahnya ketika baginda Rasulullah SAW dihadirkan di kota Mekah, karena pada saat itu kota Mekah teramat jahiliyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Gitu. Jadi kalau kata orang Bogor mah biar tekor asal kasohor, yang penting mah kelihatan ada gedungnya dulu aja gitu ya. Ada bangunannya. Jadi entah nanti ada yang isi atau enggak itu gimana nantilah. Minimal ada cirinya. Bu, lanjut. Yakin? Enggak pegal? Enggak capek? Enggak aus? Ya enggak lah, Ibu cuman diam aja, saya yang aus. Ya izin Bu, saya minum ya. Pak, mohon izin saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, udah siap Pak? Siap, alhamdulillah. Siap kemana? Ya, Bapak mah siap aja kalau ditanya mah ya, alhamdulillah.
Nah, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Bahwa kenapa kemudian Al-Fatihah, kemudian ayat kursi itu menjadi sebuah upaya untuk memperisai diri kita, menjaga dan menghijab diri kita dari pandangan mata yang tajam, karena memang dua ayat itu merupakan induk dan intisari pada nilai-nilai Al-Quran dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita mau gali lebih dalam, lebih jauh, fadilah atau keistimewaan daripada ayat kursi itu begitu luar biasa, Bu. Ya, salah satunya bahwa orang yang sering membaca ayatul kursi dijamin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bacanya setelah sholat. Itu iya, Bu, masa baca ayat kursi doang nggak sholat, ya tetap aja nggak masuk surga ya gitu. Jadi kalaupun masuk surga nanti transit dulu gitu ya di neraka ya, nggak lama lah, paling ya berapa ribu tahun gitu ya. Nah, Ibu Bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita takutkan dari penyakit hasad ini, bahwasanya kata Rasulullah, iyyakum wal hasada la ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Yang namanya hasad ini itu tidak ubahnya seperti api yang membakar kayu yang rapuh. Jadi kalau kita punya hasad, itu akan mengikis pahala-pahala kita, Bu. Kita rajin sedekah, kita rajin sholat, kita rajin saum sunnah, tapi kita nggak senang kalau lihat orang tuh juga sama-sama soleh. Kita nggak senang kalau lihat orang tuh sama-sama sukses. Mereka sukses, kita yang nangis. Kayak model tadi, orang beli mobil kita kena setruk, orang beli kulkas kita yang panas dingin. Ya, itu bukan hanya fisik yang rugi, Bu, tapi pahala kita pun perlahan tapi pasti akan terus terkikis habis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Waktu terus berjalan, ini benar ya? Oh iya. Kemudian yang terakhir, ya, hal yang tidak kalah penting yang harus kita pahami, bahwa ain itu tidak melulu kemudian datang dari arah yang berlawanan, dari orang lain, tapi ain juga bisa datang dari kita sendiri. Ya kayak tadi modelnya, kita kesel aja kalau lihat orang senang. Kalau kata-kata kita itu disampaikan kepada orang itu, misalnya, gue sumpahin besok usahanya bangkrut, misalnya gitu ya, pakai bismillah lagi ngomongnya, bismillah gue sumpahin lu usahanya bangkrut gitu ya. Kan bisa jadi juga nanti usahanya bangkrut, tapi jatuhnya istidraj, kayaknya saya sakti amat gitu ya, dikabul doa saya tuh kan. Dia salah berarti. Kalau nggak salah dia nggak bakalan bangkrut. Dia bangkrut berarti dia salah. Saya doa begitu langsung. Padahal yang bersangkutan sedang diberikan azab yang dibalut dengan kenikmatan. Seolah-olah hebat. Kata-katanya sakti. Kalau orang Sunda bilang saucap nyata saciduh metu gitu ya. Begitu ngomong langsung terjadi. Padahal sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi justru ketika kondisi seperti itu ain itu tidak hanya kemudian terlempar kepada orang yang bersangkutan, tetapi juga terlempar kepada diri kita sendiri. Penyakitnya akan semakin dalam, sehingga Allah sampaikan dalam ayatnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka apabila hatinya sudah berpenyakit, maka Allah akan tambahkan lagi penyakitnya. Kalau orang yang sudah banyak penyakitnya, hatinya sudah berpenyakit, dia tidak akan bisa mengingat Allah.
karena dia akan sibuk memikirkan orang lain. Tolak ukurnya orang lain terus gitu ya. Orang sudah punya ini, sudah punya itu, kok saya begini-begini aja, bikinnya begitu melulu gitu ya. Capek bu, capek nggak bu? Capek ya. Udah, jangan mikirin orang mulu bu. Saya selalu katakan bahwa kalau orang lain tidak bisa membahagiakan kita, itu saatnya kita membahagiakan diri kita sendiri, karena ada kalanya bahagia itu kita yang menciptakan. Begitu katanya bu ya, benar nggak bu? Iya. Jadi kalau suami ibu kok kayaknya nggak bisa ngebahagiain ibu, ya udah ibu buat bahagia itu gitu. Dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah. Gitu. Ya, syukur aja. Syukur alhamdulillah ya. Gitu. Biar begini adanya alhamdulillah. Jadi kalau ibu merasa kok suami saya begini, atau ibu mohon maaf bapak kok istri saya begini, jangan dikira itu pasangan hidup kita juga senang-senang aja ngeliat kita bu. Ya. Seolah kayaknya bahagia banget, kayaknya kayak kita istimewa banget gitu buat suami kita misalnya. Belum tentu kalau kita tanya, Papa bahagia nggak punya mama? Paling mesem, au ya. Pun sebaliknya ya. Maka saya seminggu sekali ngisi bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Tigaraksa. Selalu saya sampaikan begini, salah satu hal yang paling mendasar ketika kemudian kita berumah tangga, jangan pernah berpikir bahwa calon kita ini orang yang paling sempurna. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Masya Allah kamu sempurna banget, demi Allah saya katakan orang itu sedang berdusta besar ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna, kecuali rokok Sampurna mungkin ada, mereknya Sampurna gitu ya. Tapi orang yang sempurna nggak ada bu. Tapi bagaimana kemudian mindset kita, cara pandang kita, saya hadir untuk menyempurnakan kamu, kamu terlalu banyak kekurangannya, maka mudah-mudahan saya bisa menyempurnakan. Jadi kalau sudah cara pandangnya seperti itu, kita nggak kaget kalau ketika kemudian udah nikah jadi pasangan suami istri, kok istri saya begini gitu. Kata Allah, memang itu juga begitu, kamu aja nggak tahu, satu orang tertipu. Gitu. Alhamdulillah semana Allah. Bila oleh karena itu, ibu bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka libatkan Allah. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, man ra'a say'an fa'in zadahu faqala masya Allah la quwata illa billah lam yadurruhul ain. Kata baginda Rasul, barang siapa yang melihat sesuatu itu menakjubkan, maka ucapkan masya Allah. Kenapa harus masya Allah? Agar kita yakin, menghadirkan satu keyakinan tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Ustaz, yang benar masya Allah la haula wala quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah, atau masya Allah tabarakallah. Suka ada yang nanya begitu? Semuanya benar. Yang nggak benar itu yang nggak pernah baca apa-apa ya. Dah buset, keren banget ya. Dah buset, gitu ya, itu yang salah ya. Kalau bilang masya Allah, bagus banget, masya Allah tabarakallah, indah banget. Apa bedanya masya Allah la quwata illa billah dengan masya Allah la haula wala quwata illa billah? Jadi kayak makan sama minum. Kalau orang minum belum tentu makan, tapi kalau makan sudah pasti minum. Jadi kalau masya Allah la quwata illa billah itu sudah mengcover kalimat haula. Kenapa? Karena kalimatnya tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin Allah
Tidak ada kekuatan yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Kalau ada kekuatan berarti ada daya. Betul? Betul Pak? Bapak di sini ya. Betul Pak? Iya. Udah mulai error ya kayaknya. Kalau ada daya belum tentu ada kekuatan. Pernah nggak ibu dengar Masya Allah la haula billah gitu? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau Masya Allah la quwata illa billah ada. Nah, makanya saya katakan kalimat itu tidak ubahnya seperti makan dan minum. Jadi kalau dibacanya la quwata illa billah saja itu sudah mengcover kalimat haula. Tapi kalau dibacanya la haula saja tidak mengcover kalimat quwata. Gitu ya. Kalau la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi kita rubah. Jadi ibu kalau misalnya ngelihat saya gitu ya, wah ini Ustadz ini ganteng banget gitu ya, Masya Allah. Contoh bu, atau emang selama ini juga belum pernah ada yang ngomong begitu bu sama saya, atau sabar saya juga bu, ya Allah kayaknya gak boleh aja saya kasih contoh. Ya ampun. Jujur Pak, alhamdulillah ya, saya punya ibu-ibu yang sangat jujur ya, nggak berani bilang saya ganteng ya. Cuma istri saya memang yang tertipu, alhamdulillah ya. Masya Allah. Jadi kalau ibu muji objek apapun yang ibu puji, libatkan Allah. Karena dalam kaidah pujian ada 4 hal. Yang pertama puji qadim alal qadim. Allah memuji atas dirinya sendiri. Kata Allah, innani anallaha la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Loh, kok kalau gitu Allah sombong? Boleh Allah sombong karena semua punya Allah. Makanya kenapa kemudian iblis dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena iblis mengambil hak Allah. Nggak boleh sombong. Faham bu? Iya. Gitu ya. Jadi sombong itu tidak boleh kita ambil karena hanya Allah yang maha memiliki seluruh isi yang ada di dunia ini termasuk di akhirat. Kemudian yang kedua, puji qadim alal hadis. Allah memuji atas makhluknya. Bagaimana contohnya? Dalam surah Al-Qalam Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Alhamdulillah. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Nah, ini ayatnya sudah saya bacakan nih. Tinggal nanti ibu cari tuh ayat berapa, surat berapa ya. Kata Allah, sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi yang keluh kesah. Apabila dia ditimpa musibah dia berkeluh kesah, ya Allah ngapa sih belum juga yang selesai ujian yang ini udah ditambah lagi, tapi ngomongnya juga nggak lagi sholat, bahkan nggak pernah sholat juga, ngomongnya ujian, pede. Ampun ya. Atau orang nggak pernah belajar sih pengen naik kelas, kan lucu ya. Orang ikut ujian itu orang yang mau belajar. Jadi kalau kita sholat enggak, sedekah juga enggak begitu rajin, bahkan lihat orang taklim juga kayaknya gedek aja gitu, tuh orang ngaji mulu kagak pinter-pinter apa ya, udah tua begini masih ngaji baik gitu ya. Aduh astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi ya. Jadi kalau yang model begini dikasih musibah bukan diuji bu ya, itu mah teguran ya. Gitu. Kalau ditegur nggak mempan-mempan juga, ibu kalau ada, mohon maaf, ibu kan jarang ya, bahkan hampir dipastikan tidak ada ibu yang turun ke pemakaman tuh menjangkau mayat gitu ya, jenazah. Bapak kalau sholatnya masih malas saja pak, saya sarankan besok kalau ada tetangga yang meninggal, bapak izin sama keluarga, pak nanti pas di dalam pemakaman saya izin mau bantuin ya gitu ya.
biar bapak tahu tuh begitu buka tali pocongnya tuh nanti bapak kayak gitu ya gitu. Ibu kayak gitu ya. Kalau bapak ibu udah melihat begitu kagak mau sholat juga, na'udzubillah sama na'udzubillah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Karena kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'izah. Kematian itu adalah pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat mahal, Bu. Jadi kalau melihat orang yang meninggal saja kita tidak bergeming untuk menjadi orang yang lebih baik, itu sudah bukan stadium 4 lagi, Bu. Ya, itu harus sudah masuk ruang ICU dirawatnya. Ya, gitu. Kalau di terapi Quran itu harus nggak usah pulang-pulang ke dunia. Ibu bawa bekal yang banyak gitu ya ke rumah saya. Ya nggak usah banyak-banyak, kira-kira kebutuhan ibu sehari berapa ratus ribu gitu, 3 kali lipat gitu seharinya gitu ya, sebulan insya Allah cukup lah gitu ya, minimal ngegemukin badan ibu gitu ya, gitu Bu ya. Nah mudah-mudahan kematian itu menjadi sebuah pengingat yang paling berharga buat kita. Kata Allah tadi, manusia diciptakan dalam kondisi yang keluh kesah, makanya ketika bayi lahir itu langsung nangis. Makanya jangan kalau ada bayi nangis jangan bingung, Bu, memang bisanya begitu ya. Kalau tiba-tiba keluar langsung ketawa-ketawa kan lucu ya gitu. Nah, maka kemudian berikutnya kata Allah, faiza masaul sarru jazua, dan apabila ditimpa musibah dia ngeluh ya, ngedumo gitu ya, ngedumanya di WA lagi ya, kebaca semua orang, ketemu sama tetangga yang kurang demen DG kan. Kalau kata orang Sunda begitu, syukurin gitu ya. Nggak usah curhat status, Bu ya. Kalau mau curhat sama saya nggak apa-apa, Bu ya. Gitu. Itu juga kalau saya lagi mau gitu. Ya minimal saya masukin ke, saya punya namanya box gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan box ini nggak bocor gitu. Ya jadi saya sadar ketika saya ditujukan sebagai terapis Quran ini, saya harus pandai-pandai menjaga amnya dakwah ya yang dititipkan kepada saya. Gitu. Kalau orang bicara begini begitu mudah-mudahan yang menjadi pelajaran buat saya dan juga orang lain, tanpa harus kemudian kita buka keburukan itu gitu. Dan kemudian yang terakhir kata Allah, dan apabila dia diberikan nikmat dia bakhil, dia pelit. Nah makanya tadi di awal saya bilang ada apa, ketika saya sebut nama Rasulullah, ibu diem aja. Saya paksa tuh ibu ya biar ngomong sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ibu sudah dikasih nikmat yang besar, nikmat yang banyak, nikmat bisa datang ke sini, nikmat bisa ngomong ya, tapi diem baik gitu ya. Nah tapi insya Allah itu sebetulnya mas strategi ibu, saya tahu Bu ya. Itu cara ibu biar saya bisa ngomong ya gitu ya, biar saya lebih panas gitu ya gitu. Karena kalau nggak gitu juga saya bawaannya memang ngantuk, Bu ya. Kalau ngeliat ibu diem aja, beda tipis orang serius sama ngantuk ya. Nah Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kemudian ada orang yang mengagumi kita, memuji kita, kalau orang itu tidak mengucapkan masya Allah, kita yang ngucapin masya Allah. Maka di awal mukadimah tadi saya mengutip satu doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Khidir alaihi salam, bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasbiqul khaira illallah, bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasbiqu su'a illallah, bismillahirrahmanirrahim, masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah, bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Ketika Nabi Allah Khidir alaihi salam berpisah dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau menyampaikan doa itu. Jadi ibu kalau suaminya mau berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, kalau dibaca semuanya takut kepanjangan. Kalau kata suaminya lama bener, orang buru-buru, takut begitu doang. Udah cukup bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ibu cek menanya gitu ya, alhamdulillah. Cukup begitu Bu? Kagak, nggak usah ngomong Bu, udah kelihatan ya gitu, nggak ada tampang begitu ya gitu ya.
Kenapa saya ngomong begitu? Yang di rumah juga jarang begitu masalahnya. Kalau istrinya ustadz aja nggak begitu, apalagi bukan istrinya ustadz ya. Gitu. Tapi kalau lagi apa namanya, lagi ingat masuk kabul gitu ya. Gitu. Nah ini Bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah satu hal yang juga kemudian kita harus pahami bahwa ain itu tidak hanya hadir dari manusia, tapi juga ain itu bisa hadir dari bangsa jin. Jadi kalau ada orang misalnya ini bahasanya biar enak gitu, biar saya paham tapi ibu juga paham gitu, kan susah nemu nih. Kadang-kadang nggak gampang juga gitu ya. Saya udah paham banget itu kayaknya, tapi pengen ibu juga paham tuh kayaknya nggak gampang, tapi biar enak gitu bahasanya. Nah, kita yang namanya makhluk sosial itu kan mungkin pernah ada yang namanya clash gitu, pernah ada permasalahan di dalam kehidupan. Nah, ketika itu membekas, itu bisa menjadi peluru untuk bangsa jin menghantamkan kita, membenturkan kita dengan orang itu. Paham Mbak? Walaupun orang itu sebetulnya nggak ngapa-ngapain, tapi akan dibuat menjadi sesuatu yang masuk akal, akan dibuat menjadi sesuatu yang rasional. Saya ini sakit, kalau udah ketemu dia aja saya sakit gitu, padahal dia nggak ngapa-ngapain misalnya gitu ya. Nah, untuk membedakan itu ain itu dari orangnya atau dari bangsa jinnya, bagaimana caranya? Ada yang tahu Bu? Kalau yang tahu saya kasih kitab ini, free ya. Kata ibu-ibu meledek nih Ustaz. Serius Bu, saya kasih ya. Jadi biar nanti kalau saya ngaji lagi ke sini, kalau pas memang materinya ada dalam kitab ini, saya nggak usah bawa, ibu aja yang bawa gitu. Sekarang ibu yang baca gitu ya. Nah, bagaimana cara membedakan itu? Yang pertama bahwa untuk hal-hal yang gaib, ya, kita harus mengedepankan sesuatu yang bersifat apa namanya? Kalau bahasa sederhananya, kita hadirkan imannya lebih dulu dibandingkan dengan akal kita. Karena kalau kita pakai akal, setan itu bakal menggiring kita dengan sesuatu yang memang masuk di akal gitu ya. Kalau kita pakai akal yang di depan, imannya di belakang gitu, maka setan itu akan menunggangi di akal kita. Oh iya ya, perasaan tadi saya baik-baik aja, tapi ketemu dia saya malah jadi sakit gitu. Padahal itu kerjaannya syaitan. Karena di dalam tubuh kita juga ada makhluk yang namanya qarin. Ini bentuk ujian buat kita Bu, Pak ya. Makanya Kak, solusinya bagaimana? Berprasangka baik sama Allah, husnuzan, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, berprasangka baik kepada manusia. Hatta meskipun kemudian orang itu kayaknya udah, kalau kita presentasikan 99,90% itu kerjaannya dia tuh ya. Dan kalau kita meyakinkan 100% juga, ini 99% indikatornya, kemudian kita simpulkan jadi 100%, kata syaitan, Anda masuk perangkap. Lalu bagaimana caranya? Sesungguhnya ini adalah sebuah ujian yang Allah titipkan kepada saya melalui orang itu, melalui makhluk yang membersamainya.
Dan saya yakin ketika pun tidak ada orang itu, pasti ada orang-orang yang lain. Pasti ada makhluk-makhluk yang lain. Maka fokusnya kita bukan pada ujiannya, tapi bagaimana kemudian ujian ini menjadi sebuah sarana, jembatan bagi kita untuk naik level, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Karena justru dengan salat itulah kita naik, kita mi'raj kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Ya. Paham, Bu? Ya, insyaallah ya. Jadi untuk membedakan itu kerjaan jin atau manusia gitu ya, itu kalau kita pakai ilmu matematika manusia nggak ketemu, Bu. Ya, kalau matematika manusia kan 1 ditambah 1 harus jadi 2. Kita pakai matematika Allah, Bu, kacamata iman. Ya. Artinya apa? Bahwa ingat bahwa dalam tubuh dia pun ada bangsa jinnya. Dalam tubuh kita pun ada bangsa jinnya. Gitu. Jadi yang berbuat kezaliman itu belum tentu orangnya, melainkan jin yang ada dalam tubuhnya atau dalam tubuh kita yang memang ingin memporak-porandakan tatanan kerukunan antar manusia. Gitu. Lalu bagaimana solusinya? Sering-sering baca surah Ali Imran, dimulai ayat berapa? Ayat 101 minimal sampai 104. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah. Baru nyampe, baru diolah kayaknya airnya nih ya. Allah jazakallah hasanan jazaa. Nah, ibu bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terapinya di ayat berapa, Bu? Ayat 101 sampai 104 surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Jadi kalau kita nggak tahu nih ini kerjaan manusia apa kerjaan setan sih, ya. Perasaan saya kayaknya nggak boleh akur aja sama nih orang gitu ya. Sama emak nggak boleh akur aja, sama bapak nggak boleh akur. Kalau ketemu bapak berantem mulu gitu ya. Kalau ketemu adik gitu ribut mulu gitu ya. Ada model begitu, Bu? Ada aja memang. Ya, kenapa kemudian Allah sediakan ayatnya? Karena memang pasti ada yang begitu. Ya, jadi Allah tuh kasih obatnya dulu, baru ketemu masalahnya. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu lebih dari SCTP. Kalau SCTP itu satu untuk semua. Ya. Kalau Al-Quran itu satu untuk semua mua. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau belum ketemu, ya bukan Al-Qurannya yang salah, tapi memang Allah sampaikan kita punya keterbatasan, ilmu kita hanya sedikit ya. Maka mudah-mudahan bertemunya kita di tempat ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu sudah wudu? Sudah. Bapak sudah? Sudah ya. Dibuka, Bu, airnya. Nggak ada yang nanya kan, Bu ya? Oh, mau? Ya silakan. Assalamualaikum Ustadz Sudarja. Saya Bu Adis. Ada yang ingin saya tanyakan perihal ain ya Ustadz.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan pada zamannya itu dia populer ya, maksudnya dia terkenal dan pasti banyak yang kagum karena sifat baiknya, baik hatinya. Apakah beliau pada zaman itu juga terkena ain dan bagaimana beliau membentengi dirinya? Terima kasih Ustaz. Ya. Ada lagi? Mudah-mudahan nggak ada. Ya, kita jawab dulu Bu ya. Tapi kalau masih ada, nggak apa-apa, nanti kita lanjut. Berarti nggak usah terapi ya. Cukup terapinya dengan itu saja, dengan jawaban saja. Nah, di zaman Rasulullah SAW, ya mohon maaf gitu ya. Kalau sekelas ulama kita saja sekarang gitu ya, atau misalnya mohon maaf gitu ya, saya bukan membandingkan seorang baginda Rasul dengan selebritis gitu, bukan ya. Kalau kelas selebritis aja banyak penggemarnya gitu, apalagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kondisi itu selalu berlawanan Bu. Kalau ada yang kagum, pasti juga ada yang membenci. Apakah itu pernah terjadi pada baginda Rasul? Pernah Bu. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasul di dalam kitab ini, apa yang disampaikan Allah dalam ayat Al-Quran, maka itu adalah sesuatu yang memang pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Sudah terjadi ketika di zaman Rasulullah SAW dan bahkan sebelum-sebelumnya. Karena Rasul itu kan Nabi terakhir, artinya di Nabi-Nabi sebelumnya juga pernah terjadi dan akan terjadi, ya. Sedang terjadi artinya ketika Rasul dalam tanda kutip masih hidup, ya, maka itu telah pernah terjadi pada baginda Rasul dan akan terjadi ini pada masa kita, umat akhir zaman. Satu contoh, baginda Rasul pernah yang namanya sakit Bu. Rasul itu aslinya nggak pernah sakit Bu. Jadi kalau kayak kita tuh yang namanya bapil gitu ya, batuk pilek tuh kayaknya udah lalapan biasa gitu ya, udah makanan sehari-hari. Kamu kok nggak ngaji? Iya nih lagi bapil gitu ya. Hampir saking seringnya nggak ngaji pasti disebut lagi bapil gitu ya. Gitu, lagi batuk pilek, padahal memang nggak pilek gitu. Karena seringnya kalau lagi nggak ikut kajian alasannya suka batuk pilek. Makanya kalau nggak ngaji gitu sebulan nggak ngaji, oh itu lagi bapil aja katanya gitu. Nah ketika zaman Rasul pernah mengalami yang namanya sakit panas dingin Bu. Sehari, 2 hari, sampai 3 hari beliau tak kunjung sembuh. Padahal aslinya beliau tuh nggak pernah sakit. Tapi karena beliau mempunyai sifat basoriah, maka Allah harus menunjukkan bahwa sifat basoriahnya harus ada gitu. Ditunjukkan ketika sakit tuh harus seperti apa obatnya. Nah maka pada saat itu, ketika beliau sakit, panas dingin, ya, beliau bermimpi. Beliau bermimpi didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan satu pesan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang terkena sihir. Kenapa bisa hadirnya sihir? Karena ada hasad, karena ada kebencian. Dari mimpi itu kemudian jelas digambarkan bahwa beberapa helai rambut Rasulullah yang ketika setelah disisir ada yang terjatuh lalu kemudian diambil oleh seorang nenek yang memang profilnya sebagai penyihir, maka ada istilah nenek sihir. Selamat Pak, nggak ada kakek-kakek sihir ya. Kemudian diikat di pelepah kurma yang busuk, lalu kemudian dipandang, dibacakan mantra sihirnya, bersekutu dengan jin syaitan, lalu kemudian dikubur. Mendengar informasi itu melalui mimpinya Rasulullah SAW, lalu kemudian menceritakan kepada Siti Aisyah, lalu kemudian setelah diceritakan diambillah itu, ya. Dan kemudian pada saat mimpi itu turun satu surah di dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Rasulullah diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Falaq untuk mengobati dirinya. Lalu kemudian baginda Rasul meminta Siti Aisyah untuk, kalau bahasa umumnya, untuk meruqyah, untuk menterapi dirinya. Kata Siti Aisyah, tanganmu jauh lebih mulia, jauh lebih berkah, maka aku bacakan ayat ini, aku tiupkan telapak tanganmu, kau yang usapkan. Makanya disunahkan kita kalau terapi itu melalui air, melalui telapak tangan kita usapkan. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah sudah diajarkan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala membaca surah Al-Falaq, ya, mengusapkan dirinya. Ya. Kalau hal-hal lain yang kemudian tadi disampaikan itu juga sudah lebih dulu dilakukan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah zikirnya aja sehari tidak pernah kurang, istighfarnya tidak pernah kurang 100 kali. Kan gitu ya. Tapi ternyata masih terkena yang namanya penyakit hasad yang mengakibatkan sihir. Ya, karena itu adalah salah satu upaya untuk mentarbiyah kita, untuk mendidik kita agar suatu ketika kita mengalami itu kita tahu solusinya seperti apa. Itu karena kalau nggak ada contoh kan bingung ya. Gitu. Maka jangan salahkan anak kita kalau kemudian kok anak kita tuh kayak begitu. Ya, karena kata Rasul, al-ummu madrasatul, ibu adalah pendidik pertama, sekolah pertama dalam keluarga. Jadi nggak usah nanya kamu kayak siapa sih gitu, nggak usah bilang begitu bu, takut sakit nanti kalau kata anaknya, emang ini anak siapa gitu ya, gitu. Takut dijawab begitu bu ya, gitu. Udah istighfar saja yang banyak. Izin paham bu? Ya. Nanti kalau ada yang nanya lagi boleh dijapri ke saya, ya, nomor saya nanti bisa minta ke panitia atau bisa langsung ke saya. Ya, tapi mohon maaf kalau responnya agak slow gitu ya. Gitu. Itu lagi nyari waktu yang tepat ya, untuk memberikan jawaban ya. Gitu. Karena kalau ibu lagi emosi banget, saya jawab tuh, itu takut pas iblis berbisik, entah itu ke saya, entah ke ibu gitu ya. Jawabannya melenceng atau jawabannya udah benar, cuman ibu nangkapnya ngemeleset gitu. Akhirnya apa? Jadi malah gak bagus gitu ya. Na'udzubillah sama na'udzubillah gitu. Nah Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghijab diri kita dari pandangan-pandangan takjub, ya, pandangan-pandangan hasad, ya, sehingga kemudian kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang sangat membahayakan ini. Insya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وجده تعالى على هديه وعلى كل نية صالحة إلى حضرتنا بالمصطفى حبيبنا وشفينا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين.
amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujib as-sa'ilin irhamna ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, ma syaa Allah la yasriqul khaira illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ma syaa Allah la yasriqu su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal athar wa taqadduna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una ya Allah bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da ma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma lakal hamdu wa minkal faradu wa ilaikal mustaqab bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sallallahu amrina kullihi ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, segala puji hanya bagimu ya Allah. Hanya kepadamu kami berkeluh kesah. Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu, wahai Zat yang maha tinggi lagi maha agung. Dan kami mohon pertolonganmu ya Allah. Keluarkan segala kerusakan dan keburukan yang ada pada diri-diri kami ya Allah. Keluarkan segala kerusakan dan keburukan yang ada pada diri-diri kami ya Allah. Keluarkan segala kerusakan dan keburukan yang ada pada diri-diri kami ya Allah. Dan mudahkan segala urusan kami seluruhnya ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Rezekikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya ya Allah. Tunjukkan pula kepada kami bahwa yang batil itu batil. Maka rezekikan pula kekuatan kepada kami untuk menjauhi dan meninggalkannya ya Allah. Ya ilahana, ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala khilaf dan kesalahan kami ya Allah. Hapuskan segala noda dan dosa kami ya Allah. Tutup segala aib dan keburukan kami ya Allah. Dan kumpulkan kami beserta orang-orang yang saleh dan salihah. Ya Allah ya Rabb, Kau yang maha tahu atas isi-isi hati kami ya Allah. Begitu banyak keburukan yang ada dalam diri kami. Bersyukur kami kepadamu ya Allah, sampai detik ini Kau masih tutup keburukan kami. Kau masih menutup aib-aib kami ya Allah. Maka di tempat yang penuh berkah ini, kami mohon ya Allah, sucikan hati kami ya Allah. Terangi hati kami dengan cahaya hidayah dan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bi nuril Qur'an wa bi nuril Qur'an wa bi nuril Qur'an. Ya Allah ya Rabb, jika selama ini kami sering sekali berselisih dengan suami kami, dengan istri kami, dengan anak kami, bahkan dengan saudara dan tetangga-tetangga kami ya Allah, dengan pimpinan kami, dengan bawahan kami. Wahai Allah yang maha menghimpun hati-hati kami, Allahumma alif baina qulubina wa aslahna bi ni'matika ikhwana. Persatukan hati-hati kami ya Allah, maka dengan nikmat-Mu jadikan kami bersaudara. Gemuruh amarah, kekecewaan yang masih terpendam dalam hati kami belum mampu meredam dan menghancurkan itu illa biiznillah, kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah.
maka bersihkan hati kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'udzu bikalimatillahi tammati wa min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Fadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Bapak Ibu diminum airnya. Boleh ditambahkan dengan doa masing-masing sesuai dengan apa yang dikeluhkannya.